Hello Technolovers, Tentara Nasional Indonesia atau TNI kembali menjadi sorotan setelah membubarkan sekaligus mengamankan sekelompok warga yang sedang konvoi sambil mengibarkan bendera beratribut bintang, simbol yang kerap diasosiasikan dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Peristiwa itu terjadi saat rombongan pemuda melintas di desa Maunasahme, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe, pada Kamis siang 25 Desember 2025. Yang membuat kejadian ini cepat membesar adalah konteks Aceh saat itu. Wilayah timur Aceh sedang berada dalam situasi darurat banjir, dan arus bantuan dari berbagai daerah terus bergerak masuk. Sejumlah daerah bahkan memperpanjang masa tanggap darurat sampai awal Januari 2026 karena penanganan lapangan dinilai masih butuh fase darurat lanjutan, termasuk Aceh Tamiang yang memperpanjang status tanggap darurat dari 24 Desember 2025 sampai 6 Januari 2026. Di titik ini, konvoi yang disebut membawa bantuan untuk korban bencana menjadi sangat sensitif. Rombongan tersebut, menurut keterangan yang beredar, memang mengangkut bantuan untuk dikirim ke wilayah terdampak bencana di Aceh Tamiang. Namun di tengah perjalanan, aparat gabungan TNI dan kepolisian yang sedang menggelar razia menghentikan laju konvoi. Aparat meminta rombongan menurunkan seluruh atribut yang dianggap berbau GAM. Rombongan menolak. Ketegangan pun muncul dan setelah itu muncul dugaan bahwa tindakan aparat berujung pada kekerasan fisik. Insiden ini kemudian mencuat karena rekaman video tersebar luas. Video tersebut diunggah akun Instagram @AcehSpeakUp dan @AcehWorldTimes pada Jumat 26 Desember 2025. Dalam salah satu rekaman, tampak tentara berseragam loreng memukul warga menggunakan tangan. Lalu terlihat hentakan menggunakan ujung laras panjang, popor senjata, hingga tendangan kaki di samping truk konvoi pada malam hari. Pada tayangan lain, beberapa orang berseragam loreng hijau tampak mengeroyok. Seseorang menendangnya berkali-kali sampai terkapar. Di sekitar lokasi, terlihat pula petugas berseragam coklat dengan rompi bertuliskan polisi, berdiri dekat deretan kendaraan yang diberhentikan. Salah satu korban dikabarkan mengalami luka robek di kepala akibat hantaman popor senjata. Meski sudah mengaku tidak membawa bendera bulan bintang, korban disebut berasal dari Gampong Aluwekuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, dan menuturkan peristiwa itu terjadi saat dirinya bersama rombongan relawan dari sejumlah daerah sedang menuju Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengantarkan bantuan bagi korban banjir. Kenapa situasinya mudah meledak sekarang? Kondisi Aceh, terutama areal terdampak banjir, bukan sekedar soal rumah terendam atau akses jalan putus. Di lapangan, krisis berlapis sering terjadi, logistik tersendat, fasilitas kesehatan terganggu, dan resiko penyakit meningkat di pengungsian. Dalam laporan internasional, pasca banjir besar di wilayah sekitar Aceh Tamiang, muncul kekhawatiran wabah penyakit seperti diare, demam, dan nyeri otot, dipicu lingkungan yang belum pulih dan kondisi sanitasi yang memburuk. Infrastruktur juga dilaporkan rusak, termasuk jembatan yang putus, sehingga akses tenaga kesehatan dan distribusi bantuan makin sulit. Pada fase seperti ini, konvoi bantuan menjadi urat nadi yang sensitif. Satu penahanan di jalan bisa dipersepsikan sebagai penghambatan bantuan, meskipun aparat merasa sedang menjalankan tugas keamanan. Akibatnya, gesekan kecil mudah sekali berubah menjadi konflik terbuka, apalagi ketika ada simbol politik yang dibawa. Di tengah situasi masyarakat yang sedang lelah, berduka, dan menuntut respon cepat. Tanggapan kontras dan catatan pola kejadian. Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Aceh, Azharul Husna, mengatakan tindakan pemukulan itu terjadi saat konvoi sampai di depan kantor Bupati Aceh Utara. Lalu ada tindakan represif dari TNI, kata Husna saat dihubungi pada Jumat 26 Desember 2025. Husna menilai pembubaran semacam ini bukan yang pertama. Yang menyebut pekan sebelumnya juga sempat ada penyisiran terhadap truk pembawa bantuan yang menggunakan atribut GAM. Menurutnya, yang disesalkan adalah kekerasan.
Ketika ada kekecewaan atau penolakan, seharusnya diselesaikan secara humanis, bukan lewat pemukulan. Kronologi versi TNI. Dari pihak TNI, Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Kolonel Infantri Teku Mustafa Kamal, menjelaskan, awalnya pihaknya menerima informasi adanya rombongan konvoi sekitar pukul 10.10 waktu Indonesia Barat yang membawa bendera bulan bintang yang dipasang pada kayu. Dalam informasi itu, massa disebut mengibarkan bendera, mengayun-ayunkannya, serta meneriakkan kata merdeka saat pengguna jalan lain melintas. Komandan Resor Militer 011 Lila Wangsa Kolonel Infantri Ali Imran lalu berkoordinasi dengan Polres Loksemawe dan mendatangi lokasi bersama personil Korem serta Kodim 0103 Aceh Utara. Setiba di lokasi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat, aparat menghimbau massa menghentikan aksi dan menyerahkan bendera, namun imbauan itu disebut ditolak. Versi TNI menyebut aparat kemudian membubarkan massa dan mengamankan bendera bulan bintang. Saat pemeriksaan terjadi adu mulut, dan petugas menangkap seorang warga yang disebut membawa senjata api. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Freddy Ardiansyah menyesuaikan narasi dan video viral yang dinilainya menyudutkan institusi TNI, yang menyatakan konten yang beredar tidak sesuai fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik. Freddy juga menyebut penyisiran berlangsung dari 25 Desember siang hingga 26 Desember dini hari. Dalam razia gabungan dengan Polri untuk mencegah konvoi eks-kombatan GAM dan mengantisipasi pembentangan bendera bulan bintang di kendaraan roda 4 dengan jumlah massa disebut sekitar 600 orang menuju Aceh Tamiang. Yang mengklaim ada provokasi massa terhadap aparat hingga mendorong dan memukul aparat. Bahkan Kapolres Loksemawe dan Dandim 0103 disebut ikut jadi korban. Setelah mediasi, pihaknya menyebut ada kesepakatan damai. Dampak sosial politik di tengah pemulihan bencana. Di Aceh, simbol seperti bendera bulan bintang bukan hanya selembar kain. Ia sering dianggap membawa beban sejarah, identitas, dan trauma konflik. Ketika simbol itu muncul bersamaan dengan aktivitas bantuan bencana, persepsi publik mudah terbelah. Satu sisi melihatnya sebagai ekspresi identitas atau aksi massa, sisi lain melihatnya sebagai provokasi yang berpotensi mengganggu keamanan. Sementara itu, pemerintah pusat juga sedang mendorong percepatan pemulihan. Ada pembahasan soal percepatan hunian sementara dan agenda pemulihan pasca bencana. Di Aceh Tamiang dalam rapat tingkat tinggi, menunjukkan bahwa penanganan bencana menjadi isu besar yang sedang dipacu dari atas. Di lapangan, situasinya sering lebih rumit. Kebutuhan warga mendesak, distribusi bantuan tidak selalu mulus, dan emosi kolektif meningkat. Ketika aparat melakukan razia dan penertiban di jalur bantuan, keputusan taktis yang keras bisa langsung terbaca sebagai menghalangi bantuan. Meskipun niat resminya adalah pencegahan konflik, dan ketika kekerasan terekam kamera, narasi makin liar, kepercayaan publik makin rapuh, dan pemulihan sosial ikut terganggu. Pada akhirnya, kasus ini berdiri di persimpangan yang sulit. Di satu sisi ada mandat negara menjaga stabilitas keamanan, di sisi lain, ada kebutuhan korban bencana yang menuntut jalur bantuan tetap lancar dan perlakuan yang manusiawi. Di tengah Aceh yang sedang berjuang pulih, status darurat yang diperpanjang, resiko penyakit pasca banjir, akses kesehatan dan logistik yang tersendat, cara negara hadir di jalanan akan sangat menentukan. Apakah menenangkan atau justru memperlebar luka sosial yang belum sepenuhnya sembuh?